Baik, halo semuanya. Selamat datang kembali di Punya Karya Talks. Hidup tanpa karya tidak ada gunanya, jadi mulailah yuk berkarya. Bersama saya Hasna Safira selaku host dari Punya Karya Talks hari ini. Nah, kita kedatangan narasumber yang paling berpengaruh dari Tangerang Selatan, pastinya udah berpengalaman di bidangnya bertahun-tahun ya. Kita bisa belajar bareng, kita sharing bareng. Nah, penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai habis, apalagi buat kamu yang kepengen nih menjadi entrepreneur sukses seperti beliau. Oke, langsung aja kita sambut Bapak Dr. Malthus Sitorus. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Hasna. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana, Pak? Sehat? Sehat. Semangat terus ya, Pak. Semangat. Nah, ini kalau ketemu sama orang muda, tambah semangat. Oke, Pak, boleh perkenalkan kepada teman-teman yang lagi nonton nih, Pak. Silahkan. Oh ya, baik. Tadi seperti sudah disampaikan host kita tadi ya, nama saya Malthus Sitorus. Pendidikan saya sebenarnya tergolong orang yang berjibaku di pendidikan. Nah, saya pertama kali ke Jakarta dari Padang itu saya ikut di IKIP Jakarta, Sarjana Pendidikan. Salemba itu ada Fakultas Ekonomi. Saya ikut juga tes tahun kedua, lulus juga ya. Membuktikan jadi guru bukan, waktu itu kan ada yang bilang, alah Pak Malthus mau jadi guru karena nggak lulus di tempat lain. Jadi, nah penasaran lalu saya uji coba di UI, masuk. Nah setelah itu, saya melanjutkan S2 yang paling lantainya. Ya kira-kira begitulah. Saya punya anak 3 yang sudah dewasa semua. Kesibukannya apa, Pak, akhir-akhir ini? Aktivitasnya? Sekarang ini saya sedang terus memimpin di STI Paripurna ini. Cara terus bagaimana mengembangkan pendidikan entrepreneur ini supaya mudah diikuti oleh orang muda. Karena menjadi entrepreneur ini memang waktu saya mulai ini belum menjadi pilihan utama ya, orang masih mau pegawai ya. Sekarang ini mulai banyak mulai berani bahwa entrepreneur pun, berwirausaha pun memberi jaminan untuk itu ya. Di samping itu saya memimpin UMKM naik kelas di Tangsel, ada membina komunitas di Tangsel. Nah itu kegiatan sehari-hari berjibaku di pendidikan lah, khususnya untuk entrepreneur. Pendidikan dan entrepreneurship ya, Pak? Ya gitulah hari-hari dari Senin sampai Minggu selanjutnya begitu. Bapak kan sekarang ini memimpin STIE Paripurna di Tangerang Selatan ya, Pak. Mungkin boleh diceritakan awalnya bagaimana Bapak membentuk dari sebuah yayasan ya, Pak, hingga kemudian yayasan. Nah, perguruan tinggi ini bagaimana ya? Ini mula-mula orang tua saya ya itu Stefanus Sitorus itu sama mama saya Kristiana Siregar ini. Mereka ini PNS, dosen dan guru. Nah, mereka kami ada adik kakak itu 9 orang. Nah kebetulan ya Tuhan kasih rezeki 9-9-nya ini selesai di pendidikannya. Nah pertanyaan bapak saya waktu itu ditanya, loh kalian mau buat apa? Masa semua sudah sekolah tapi nggak bisa apa-apa, menyumbangkan sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, kami berpikir karena kami punya keahlian di pendidikan, kami buatlah yayasan pendidikan. Namanya Yayasan Pendidikan Wirausaha Paripurna. Berarti memang dari awal diarahkan wirausaha ya, Pak? Karena dari wirausaha. Memang begitu, karena
saya melihat waktu itu orang cenderung ke pegawai, ya. Padahal peluang kerja itu kan terbatas sekali. Betul, Pak. Nah, banyak luas sekali di entrepreneur, wirausaha ini. Nah, memang menjadi wirausaha memang ada bakat, tapi bisa dilakukan. Kita mendirikan sekolah tinggi ilmu ekonomi paripurna. Nah, itulah cerita awalnya. Tahun 2000 kami mulai yayasan, 2001 izinnya keluar. Oke, jadi udah 20 tahun ya Pak berarti? Mau masuk 20 tahun ini tahun depan. Iya. Berarti Bapak memang background-nya itu dari keluarga pendidik ya Pak? Iya, kami bapak saya dosen, mama saya guru, kepala sekolah. Wah, jadi memang hari-hari kami belajar terus. Nah, super sekali, jadi belajar seumur hidup ya Pak? Iya, belajar. Sehingga sekolah terus. Akhirnya banyak di sekolah. Jadi sekalian aja mendirikan sekolah ya Pak? Iya. Untuk di STIE Paripurna ini program studi yang ditawarkan ada apa saja Pak? Ya, kami untuk tingkat sarjana itu manajemen. Tingkat diploma D3 itu akuntansi. Okay. Nah, itulah program studi yang kita dapatkan dari pemerintah untuk mengembangkan khususnya bagaimana menjadi entrepreneur itu. Iya. Nah, apa sih yang sudah dilakukan atau mungkin STIE Paripurna ini memiliki metode atau program pembelajaran yang lain mungkin yang dari lainnya? Karena kan STIE Paripurna ini fokus untuk goalnya entrepreneurship kan Pak. Nah, apa sih yang dilakukan STIE ini untuk mensupport mahasiswanya dan mendorong untuk menjadi entrepreneur? Yang pertama, kami terus berbenah di kurikulumnya, ya. Kalau kurikulum itu kayak menunya harus terdiri dari apa-apa saja sehingga menjadikan produksi apa. Jadi kami memperkuat, mengupgrade kurikulum dari STIE ini agar cocok dengan lapangan. Betul. Nah, cocok dengan perusahaan, cocok dengan dunia usaha, sehingga alumninya langsung connect ke lapangan. Itulah yang kami usahakan terus-menerus, perbaharui tiap tahun, tiga tahun. Lalu kami punya program e-learning. Ada mahasiswa itu tidak harus belajar melulu di kampus. Dia bisa di lapangannya, di tempat dia bekerja untuk tetap belajar. Nah, itu dua andalan kami. Karena itu juga kami membuat program untuk STIE ini namanya Uskul. Usaha sambil kuliah. Ini. Usaha sambil kuliah menarik nih Pak. Ya. Mana itu? Uskul. Jadi kita mau memastikan bahwa orang-orang yang berusaha inilah yang layak jadi sarjana. Okay. Bukan terbalik seperti dulu. Sarjana baru bisa kerja. Iya, seperti itu. Belajar dulu baru bisa kerja. Nah, itu terlambat. Justru sambil dia usaha, sambil kerja, dia gunakan semua effort yang ada untuk menjadi sarjana. Nah, itu semangat kami. Usaha sambil kuliah. Nah, bukan kuliah sambil usaha loh. Oh, beda ya Pak? Usaha. Oh, beda. Kalau usaha kami harus jamin dulu dia punya usahanya, entrepreneurnya dulu. Dari entrepreneurnya dulu dia menjadi sarjana. Oke. Kalau dulu kan kerja dulu baru cari kerja. 4 tahun kemudian dia baru bisa kerja. Tapi sekarang dari tamat SMA langsung praktek usaha sambil kita atur dengan metode belajarnya sehingga dia 4 tahun kemudian
dia sarjana begitu. Jadi ini unik sekali nih metodenya. ya, Dan kurikulumnya pastinya lebih ke pengaplikasiannya Pak. Jadi tidak melulu ya atau tidak melulu banyak teorinya. Kita langsung dari lapangan itu didiskusikan lalu disejajarkan dengan teorinya. jadi langsung ke contoh kasus seperti itu ya Pak. Kasus, pengalaman yang dirasakan, sehingga dari situ kita sampaikan teori-teori yang berkaitan dengan pengalaman itu. Nah untuk yang e-learning ini, apalagi kondisi saat ini ya Pak, mungkin sangat banyak yang menerapkan seperti itu Pak. Ya, kami memang dari 5 tahun lalu kami sudah mempersiapkan ini jauh sebelum pandemi ini. Ya, meskipun tidak mudah, tidak mudah, butuh Hasna yang akan ahli-ahlinya itu yang membuat materi ini ya. Tapi semangat kami sudah memprediksi dunia ke depan ini adalah dunia teknologi. Cara belajarnya teknologi dirubah, cara bekerja, cara menghasilkan uangnya pun harus dirubah. Untuk selanjutnya nih di STIE Paripurna ini ada nggak Pak program beasiswa gitu Pak? Oh iya, ya sebenarnya seperti tadi usaha sambil kuliah itu mereka cukup membayar uang awal saja, sisanya itu kan dari hasil kerjanya. Oke. Dari usahanya, ya kita memastikan orang yang kuliah, yang usaha itu pasti mampu membayar kuliahnya. Untuk yang berprestasi, kita menyiapkan berbagai beasiswa, termasuk pemerintah pun memberikan itu. Yayasan pun memberikan bantuan-bantuan seperti itu, khususnya untuk orang-orang yang mungkin ada kesulitan untuk kuliah. Nah, kita tetap asal mau kerja, asal bikin, enggak malas, kita beri bantuan banyak gitu kalau untuk orang-orang seperti itu. Jadi peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat terbuka lebar ya? Oh, sangat terbuka lebar. Apalagi mau usaha, otomatis. Kan goal utama dari STIE Paripurna ini kan menjadi entrepreneur ya Pak? Benar, iya. Nah, ini saya masih ada yang bingung nih kalau sekarang ini kan memang mungkin dari kalangan mahasiswa, mungkin dari teman-teman pendengar dan penonton juga sangat bergairah ingin menjadi seorang wirausaha. Namun ada beberapa faktor yang membuat mereka ragu dan bingung gitu Pak. Salah satunya gagal atau merasa takut kalau nggak laku bagaimana dan risiko-risiko. Nah, iya. Itu tanggapan Bapak seperti apa nih sebagai ya ini banyak anak muda belum apa-apa sudah kalah oleh pikiran sendiri. Dari mana modal, ntar rugi. Ya kalau dia entrepreneur itu justru itu dimulai keberaniannya dulu. Kami punya slogan mulai saja dulu. Ketika Anda mulai, kalau hitung dulu semuanya ya tidak selesai. Pengalaman kami waktu membuat sekolah ini juga berusaha, kata kuncinya mulai saja. Dari situ kita belajar. Nah karena itu perlu pendamping kan? Betul. Nah pendamping lah dosennya, teman-teman yang sudah selesai ya. Mana yang tidak ada risiko? Nggak ada di dunia ini yang nggak ada risiko kan? Ya, kalau semua dipikir-pikir, ya Pak, iya. Kalau dia pikir-pikir terus, nggak pernah action, ya nggak jadi. Cuma mikir terus. Lebih bagus take action, mulai dari apa yang ada dari dirinya. Apalagi sekarang ya, iya Pak. Nggak punya barang pun punya barang orang lain bisa, asal mau, ya kan? Menjadi reseller, ya, dropshipper, wah. Hebat sekarang, nggak perlu punya barang, nggak perlu punya toko, asal tahu teknologinya, jadi entrepreneur. Kadang-kadang dalam pikirannya bilang, terugi, apa kata dunia, ya.
Iya, Oh, lebih bagus pegawai. Nanti nggak dapat jodoh. Kan dulu gitu ya. Pak, masih banyak stigma Ya, seperti itu, Pak. ya, ada belum apa-apa sudah banyak pikirannya. Nah, karena itu kita coba dengan menolong keberanian itu lewat kata-kata kuncinya mulai saja. Nah, ketika dia bilang mulai saja, datang ke STI Paripurna, kami bantu bagaimana mulainya. Tapi kalau kata kuncinya mikir terus, entar ini ya enggak jadi-jadi. Kita butuh orang yang katanya, Pak, saya mau mulai Pak, bagaimana caranya? Silakan datang. Datang ke kampus kita. Jadi buat teman-teman yang mau memulai wirausaha sambil belajar juga, bisa langsung datang ke STIE Paripurna Tangerang. Ini di mana sih Pak lokasinya? Nah, ini Jalan Kayu Gede 2 di Geraha Bintaro Regensi. Ya, Geraha Bintaro Regensi lewat Transmart sedikit. Nah, di situ ada kampus kita. Nanti di Google itu sudah STI Paripurna, udah ketahuan itu alamatnya. Iya, gitu. Langsung muncul ya Pak di Google Maps. Ya, langsung muncul Google Map STI Paripurna Geraha Bintaro. Nah, langsung ditunjukkan, langsung diantar itu. Oke, Bapak. Baik, untuk STIE Paripurna ini kan sudah hampir 20 tahun ya Pak berjalannya. Ini sudah apa saja Pak yang telah dicapai semenjak yayasan dan perguruan tinggi ini berdiri? Iya, yang pasti kami yang utama kan adalah dosen. Nah, dosen di STIE Paripurna ini kami sudah memenuhi standar minimalnya sudah kami capai ya. Kami capai dosennya S2, S3 sudah memadai, akreditasi kita sudah baik ya. Kemudian program-program kita sudah cukup banyak, networking kita sudah cukup banyak, sehingga ketika bicara modal, bicara pendampingan tadi kami sudah sangat siap. Ketika anaknya yang mau kuliah ini adalah orang yang sudah mau mulai, gampang. Tapi harus dibujuk-bujuk dulu, harus tertib. Nah, ini mungkin sulit berkembang di STI Paripurna. Tapi kalau dia bilang, Pak, saya sudah mau mulai, saya ini butuh ini, bisa bersama kami memulainya. Ya. Oke, lalu ada nggak Pak suka dan dukanya selama Bapak memimpin? Ya, tentu menjadi entrepreneur itu tidak semuanya untung juga ya. Ada masa-masa sulitnya juga. Kalau kami di STI Paripurna ini kan rugi itu biasa, gagal itu biasa. 10 ada transaksi, 8 sukses, 2 gagal, ya biasa aja kan? Iya Pak. Aja kan? Orang kan selalu pikir yang 2 aja yang dipikirinya, yang gagalnya. Gagalnya ya Pak. Iya, padahal yang 8-nya dia nggak lihat. Betul. Nah, seperti itulah kita di STI Paripurnanya, suka dukanya tidak semua orang bergembira, happy di entrepreneur, apalagi orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, ntar kamu rugi, gitu. Nah susah menjelaskan ini. Belum apa-apa tanya, nanti kamu rugi. Kalau sudah seperti itu repot. Padahal teorinya kan kalau 10 transaksi 8 untung 2 rugi biasa dong. Iya betul. Biasa saja, tapi selalu yang ditakuti yang ruginya aja. Karena itu kegampangan mahasiswa yang kami latih seperti itu. Yang kedua, suka dukanya karena banyak anak-anak tidak konsisten. Ya. Ketika ada tantangan, wah langsung mundur. Ya. Ada sedikit hambatan, mundur.
Nah, sementara untuk entrepreneur itu kan kebutuhan konsisten itu penting. Konsisten. Karena dia harus konsisten terus, waktunya, hatinya, kesetiaannya di pekerjaan itu. Belum apa-apa, jualan ini nggak ada prospeknya, ganti. Belum apa-apa, ganti. Akhirnya nggak pernah dia punya sesuatu yang sukses. Ya. Nah, itulah kendala-kendala kami di lapangan bersama anak-anak muda biasanya, anak muda. Tapi keuntungannya kalau ketemu sama anak-anak muda seperti Hasna ini, wah mereka cepat-cepat sekali soal-soal teknologi ya. Instagram, WhatsApp, Facebook, itu canggih-canggih semuanya. Cuma tidak konsisten. Baru sekali coba, 2 kali coba, belum ada hasil, udah pindah. Nah, itulah kesulitan-kesulitan kami membimbing. Tapi sebenarnya kalau ada kemauan yang semangat untuk berjuang itu, nah, modal itu datang. Orang yang datang mencari kita, ya. Banyak orang membutuhkan anak-anak muda yang pandai teknologi itu. Banyak sekali. Banyak orang yang punya uang tapi tidak pandai menjalankannya. Nah, kalau mahasiswa yang bisa kan bisa dimanfaatkan sehingga mula-mula kuliah sambil kerja, lama-lama punya usaha sendiri, berkeluarga dan usahanya sudah matang. Dan sekarang ini pemerintah sangat memberi bantuan kepada usaha-usaha kecil ini. Banyak sekali, banyak sekali peluang-peluangnya bagi anak-anak muda ini. Karena itu kami mendorong anak muda, ya kalau boleh dianjurkan ya entrepreneur. Betul. Ya, tidak. Bagaimana kalau mau tunggu sekarang berapa ribu orang harus di PHK? Iya benar. Ya, bukan mengatakan tidak baik, tapi harus punya kemampuan untuk berwirausaha. Betul, Pak. Ya, kalau bertumpu kepada pegawai bisa juga, tapi kan peluangnya juga terbatas. Iya, apalagi saat pandemik ini kan banyak sekali pandemik ini, iya, pandemi, waduh kita kasihan lah. Betul, Pak. Ada juga sih yang mampu setelah dia PHK dia bisa entrepreneur, tapi ada yang sama sekali tidak bisa, terasa tidak sulit sekali. Nah, karena itu kami memberikan perhatian untuk saudara yang anak muda untuk menjadi entrepreneur lewat STIE kita ini ya. Jadi memang untuk menjadi seorang entrepreneur tuh bukan selalu mengenai modal ya Pak, tapi dari Oh iya, itu urutan ke berapa itu? Urutan ke berapa? Penting modal, tapi tidak satu-satunya. Baik, modal bukan segalanya ya Pak. Nah, bahkan orang berebut-rebutan kok memberi bantuan, apalagi kalau dilihat anaknya itu disiplin, tertib, jujur, wah. Tapi kalau sudah dia bangun paginya ya sudah terlambat, dia datangnya enggak, janjinya enggak konsisten. Nah, ini dia. Tapi kalau anak muda yang konsisten, iya kan? Apa juga maju dia itu. Ya. Iya Pak. Nah, gitu Hasna. Baik Pak, jadi modal bukan segalanya, yang penting konsisten dan juga mindsetnya itu ya Pak. Ya cara berpikirnya, ya betul, cara berpikirnya berani mulainya. Baik. Berani memulai gitu aja. Agak sederhana sekali sih. Yang penting mulai aja. Konsisten. Oke. Ini kalau teman-teman penonton dan pendengar di podcast kali ini minat nih mau main-main ke STIE Paripurna di Tangsel atau mau tanya-tanya dulu, ini bisa hubunginya kemana nih Pak? Nah, pertama data kami boleh dilihat di website. Baik. Website STIE Paripurna itu www.stieparipurna.id.
itu internetnya. Saya ulangi ya, stieparipurna.ac.id. Oke. Nah, kalau teleponnya 021 294 45515. Oke. Itu ke sekretariat ya. Nanti dari situ dapat informasi lain bagaimana mendaftar secara online, apa-apa saja tentang STI Paripurna bisa dilengkapi lewat website kami. Baik, jadi untuk teman-teman yang berminat untuk melanjutkan kuliah di STIE Paripurna, bisa langsung kunjungi websitenya di www.stieparipurna.ac.id. Nanti semua link dan informasinya akan kami sertakan di kolom deskripsi. Ya. Pak, terakhir, apa harapan Bapak ke depannya untuk STIE Paripurna dan juga nanti calon-calon pengusaha muda lebih umumnya? Ya, kami sedang satu sisi pandemi ini membuka mata kita bahwa dunia ini tidak statis ya, dinamis ya. Jadi teknologinya sangat berubah cepat. Dengan pandemi ini 7 tahun lebih cepat dari prediksi kita. Nah, karena itu anak-anak muda yang sekarang ini sudah orang milenial katanya itu paling cocok lah gabung dengan kita dan menjadi entrepreneur. Itulah harapan kami kepada orang-orang muda yang bisa tetap bersemangat, mau memulainya dan mau belajar tentu. Kali yang penting mau belajar terus dan konsisten. Ya, kayak Asta kan udah selesai sarjananya kan? Ya, alhamdulillah. Jadi dosen ya? Ya Allah, Pak. Ya. Oke. Berarti kan sekarang ini karena efek di pandemik juga banyak masyarakat atau mahasiswa yang membuka sampingan usaha, peluang usaha. Menurut Bapak ini merupakan tren yang positif ya Pak pastinya? Positif. Kalau ada soal sudah ada usaha, boleh gabung nanti dengan komunitas kita. Komunitas UMKM. Komunitas UMKM. Ya, nanti melalui STIE Paripurna kita akan bantu mencarikan mana yang sejenisnya ya. Ya, yang bisa membantu, mendampingi, mempromosikan apa. Atau kalaupun belum ada usahanya, mau tanya-tanya dengan STIE Paripurna bisa. Oke. Kita banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjasamakan kepada anak-anak muda yang mau bekerja dan berusaha. Baik, terima kasih Bapak Dr. Malthus Sitorus atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pak, podcast kali ini banyak hal yang saya dapatkan, juga hal-hal baru seputar entrepreneurship. Karena memang ya itu tadi, saya sendiri pun awalnya juga takut, ragu. Kalau saya itu mikir yang negatif-negatifnya dulu, padahal padahal tidak begitu ya. Ya, setelah dijalani sih ya nggak seburuk yang dipikirkan. Iya Pak. Iya. Jadi malah enjoy sih Pak gitu. Harus karena bekerja itu harus menggembirakan. Betul Pak. Kalau menggembirakan itu sudah setengah usaha. 50% usaha itu gembira. Sisanya tinggal di semangatnya lagi. Iya, oke. Bagi teman-teman yang juga berminat untuk bergabung di komunitas bisnis punya karya, bisa juga langsung kunjungi website kami di www.punyakarya.com. Kami tunggu registrasinya, kita nanti sharing-sharing bareng bersama narasumber-narasumber yang pastinya sangat keren dan inspiratif berikutnya. Oke, saya Hasna Safira.
undur diri dari podcast berikut ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Hai.